Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 29 Laboratorium Simulasi Komputer dengan saya sendiri, Talisa Mulyasari, NPM 1903-2011-22, dan rekan saya, Ferry Novianti, 1903-2011-27, akan mempresentasikan hasil laporan kami yang telah kami buat, yaitu dengan judul Simulasi Sistem Dinamis Produksi Rokok pada PT Strada dengan menggunakan software Stella. Lalu ada abstrak. PT Strada adalah salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi rokok. Permintaan produk rokok tersebut sangat tinggi mengingat rokok digunakan oleh setiap orang setiap harinya, sehingga kebutuhan bahan baku produksi juga tinggi. Untuk membantu memecahkan masalah tersebut dapat menggunakan software Stella, yaitu salah satu jenis perangkat lunak atau software untuk membuat simulasi penggunaan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah persediaan bahan baku produksi rokok mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada. Disusun sistem dinamik untuk pemodelan ketersediaan bahan baku produk rokok. Simulasi dinamis dianggap tepat untuk mensimulasikan kebijakan dan mengevaluasi kondisi sistem produksi. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui jumlah permintaan rokok di bulan Januari hingga Desember berbanding lurus dengan stok tembakau. Pada bulan terakhir yaitu Desember dengan nilai jumlah permintaan sebesar 9.946,99, stok rokok sebesar 23.956,14 dan stok tembakau sebesar 15.482,56. Dari hasil pengolahan data dengan software Stella didapatkan bahwa jumlah permintaan rokok berbanding lurus dengan persediaan stok tembakau, yang artinya persediaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu bab 1 ada pendahuluan. PT Strada merupakan suatu perusahaan yang memproduksi produk berupa rokok sebagai produk utamanya. PT Strada menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki untuk setiap bulannya, perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Maka dari itu, PT Strada berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan melakukan analisis jumlah persediaan produk agar di kemudian hari tidak terjadi kekurangan stok. Dalam melakukan analisis persediaan di PT Strada, salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang tepat terutama yang berbasis pada model sistem dinamik dapat dilakukan dengan memanfaatkan software Stella. Model ini dapat mensimulasikan perubahan yang terjadi dan hasilnya dapat ditampilkan dalam suatu hasil analisis berupa grafik dan tabulasi. Untuk bab 2 ada metode penelitian. Yang pertama ada tahap pengumpulan data. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perencanaan produksi yang menggunakan metode dinamis. Metode ini digunakan untuk mengetahui keputusan yang dapat digunakan sesuai dengan keadaan perusahaan. Data yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada data jumlah permintaan, yang kedua data stok bahan baku rokok, yang ketiga data presentasi penurunan, yang keempat data peningkatan pemakaian, yang kelima data presentasi peningkatan produksi, dan yang keenam ada data presentasi kerusakan. Adapun data yang digunakan pada tahap pengumpulan data antara lain sebagai berikut. Data stok bahan baku rokok, data jumlah permintaan sebesar 8.000, data stok bahan baku rokok sebesar 6.000, data presentasi penurunan sebesar 2%, data peningkatan pemakaian sebesar 4%, data presentasi peningkatan produksi tembakau 12%, dan data presentasi kerusakan sebesar 3%. Lalu di bawah ini adalah model simulasi persediaan rokok. Lalu yang ketiga ada tahap pengolahan data. Dalam subbab ini berisikan data penelitian dapat berupa flowchart yang dilakukan dalam pengolahan data dan penjelasan flowchart. Berikut adalah gambar flowchart dimulai dari studi pustaka dan studi lapangan, menelitikan rumusan masalah dan tujuan penelitian, pengumpulan data, lalu pengolahan data dan verifikasi dan validasi. Jika tidak, kembali ke pengumpulan data, dan jika iya langsung ke hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Lalu bab ketiga ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada value studies model. Berikut di bawah ini adalah GraphPad model simulasi persediaan rokok.
Dengan analisa pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember, persediaan rokok mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada yang ditunjukkan oleh grafik berwarna ungu. Hal ini dikarenakan persediaan bahan baku yang berupa tembakau yang ada ditunjukkan oleh grafik berwarna merah mampu mencakupi sehingga proses produksi dapat diteruskan. Lalu yang ke B ada table pad model simulasi persen rokok. Gambar tersebut adalah bisa dilihat dengan analisa pada proses produksi rokok dengan bahan baku yang digunakan adalah kedelai dengan tembakau dengan komposisi 100% serta berdasarkan table pad di atas bahwa jumlah permintaan rokok di bulan Januari hingga Desember banding lurus dengan stok rokok dan stok tembakau. Artinya peningkatan jumlah permintaan rokok juga diimbangi dengan peningkatan stok rokok dan bahan bakunya berupa tembakau. Lalu yang terakhir ada bab 4 yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah hasil output dari Sobat Stella jumlah permintaan rokok di bulan Januari hingga Desember berbanding lurus dengan stok tembakau. Pada bulan terakhir yaitu Desember dengan nilai jumlah permintaan 9.946,99, stok rokok sebesar 23.956,14 dan stok tembakau sebesar 15.482,56. Jumlah permintaan barang harus diimbangi dengan kesediaan stok bahan baku untuk mencegah terjadinya kekurangan persediaan bahan baku maupun kelebihan persediaan yang menyebabkan overload. Jumlah persediaan barang yang tidak memenuhi jumlah permintaan pelanggan dapat menjadi masalah baru, yaitu berkurangnya kepercayaan konsumen karena seringkali barang tersebut tidak ada stok. Dalam mengatasi permasalahan kekurangan stok, perusahaan perlu membuat manajemen bahan baku yang baik terhadap jumlah persediaan bahan baku yang tersedia dalam proses produksi. Pemantauan secara berkala dapat membantu mengetahui keadaan terkini dari stok barang yang masih tersedia. Saran untuk penelitian selanjutnya agar saat pengambilan data lebih teliti lagi agar pada saat pengujian dan pensimulasian data pada software Stella dapat mendapatkan hasil yang valid dan mengetahui apakah persediaan bahan baku sudah memenuhi jumlah permintaan atau tidak dan terdapat daftar pustaka. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Feni Novianti untuk simulasi software Stella. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan atau mengoperasikan software Stella pada modul 4 dalam pembuatan stock flow diagram, graph pad model, dan table pad model. Yang pertama saya lakukan adalah membuat stock flow diagram. Pertama kita akan menggunakan simbol stok. Di mana simbol stok ini fungsinya untuk menyimpan informasi berupa nilai suatu parameter yang masuk dan keluar di dalamnya. Nah, pada simbol stok pertama kita beri nama, yaitu adalah jumlah permintaan. Kemudian yang kedua yaitu stok rokok. Kemudian yang ketiga adalah stok tembakau. Setelah kita membuat simbol stok, kemudian kita akan membuat simbol flow. Simbol flow, di mana simbol flow ini berfungsi seperti aliran yang menambah atau mengurangi stok. Arah anak panah menunjukkan arah aliran tersebut. Seperti contohnya ini, arah panah stok flow itu kita ke kiri. Begitu pula sebaliknya, arah panahnya tetap kiri, berarti ini adalah flow yang searah. Nah, pada flow yang pertama kita akan beri nama yaitu penurunan daya beli. Kemudian pada flow kedua adalah peningkatan pemakaian.
pemakaian. Nah, setelah kita membuat simbol flow, simbol selanjutnya yang kita akan buat adalah konverter. Di mana simbol konverter ini bersimbolkan bulat, di mana dia berfungsi untuk mengubah status input menjadi output. Dan juga berfungsi untuk menyimpan konstanta input suatu persamaan, melakukan kalkulasi dan berbagai input lainnya, atau menyimpan data bentuk grafis. Nah, pada konverter pertama kita beri nama yaitu presentase penurunan. Kemudian pada konverter kedua yaitu presentase peningkatan pemakaian. Nah, setelah kita beri simbol stock, flow, konverter, selanjutnya kita beri simbol konektor atau simbol penghubung. Nah, simbol penghubung ini fungsinya untuk menghubungkan elemen-elemen dari suatu model. Jadi misalnya kita akan menghubungkan dari persentase penurunan ke penurunan daya beli. Kemudian kita hubungkan dari jumlah permintaan ke penurunan daya beli. Kemudian dari jumlah permintaan ke persentase peningkatan pemakaian, kemudian dari presentasi peningkatan pemakaian ke peningkatan pemakaian. Nah, begitupun seterusnya pada stok rokok, stok tembakau, kita akan membuat simbol stock, flow, konverter, dan konektor. Jangan lupa untuk memberikan simbol penghubung yaitu konektor ke tiap-tiap komponen atau elemen.
Oke, baiklah, setelah ketiga elemen, yaitu elemen jumlah permintaan, stok rokok, dan stok tembakau sudah kita beri simbol flow, konverter, dan konektor, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan mengisi nilai pada setiap elemen yang sudah kita buat dalam stok flow diagram ini. Ini model, kemudian kita isi. Nah, di sini pada persentase penurunan kita beri nilai yaitu sebesar 0,02. Kemudian pada persentase peningkatan pemakaian kita beri nilai 0,04. Kemudian pada komposisi penggunaan bahan baku kita berikan nilai 1. Kemudian persentase kerusakan kita beri nilai 0,03. Kemudian pada persentase peningkatan produksi tembakau kita beri nilai 0,12. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mengisi nilai pada tabel stok ini, yaitu pada jumlah permintaan. Jumlah permintaan kita beri nilai sebesar 8.000 permintaan rokok. Nah, di sini pada stok rokok ini akan menghasilkan output dari jumlah permintaan ataupun stok tembakau. Berarti kita isi ke stok tembakau dulu ya. Stok tembakau yaitu kita isi dengan 6.000. Kemudian pada stok rokok ini kita isi dengan stok mana ya? Kita isi dengan produksi. Kita isi dengan produksi rokok. Maafin salah, double. Kita isi dengan produksi rokok pada elemen stok rokok, oke. Kemudian pada penurunan daya beli, di sini kita akan menggunakan rumus yaitu jumlah permintaan dikalikan dengan persentase penurunan. Klik OK. Kemudian pada peningkatan pemakaian rumusnya sama, yaitu jumlah permintaan dikalikan dengan persentase peningkatan pemakaian. Kemudian pada konsumsi rokok. Konsumsi rokok ini rumusnya yaitu stok rokok dikurangi dengan jumlah permintaan rokok. Kemudian pada produksi rokok, produksi rokok kita menggunakan rumus yaitu stok tembakau dikalikan dengan komposisi penggunaan bahan baku. Oke, kemudian pada bahan baku rusak rumusnya yaitu stok tembakau dikalikan dengan persentase kerusakan bahan baku. Oke, kemudian pada produksi rokok kita isikan rumus yaitu stok tembakau. Mohon maaf. Mohon maaf ada kesalahan karena kita lupa mengisikan konektor pada persentase peningkatan tembakau. Kemudian kita isikan dulu di sini konektornya ke produksi tembakau agar kita mendapatkan rumus pada produksi tembakau. Oke, di sini kita pencet kembali. Nah, di sini stok tembakau dikalikan dengan persentase peningkatan produksi tembakau. Kita klik OK. Nah, setelah kita sudah mengisikan semua nilai pada semua elemen pada produksi rokok, maka kita akan lanjut ke tahap selanjutnya yaitu kita akan run page
dimana di sini pada from kita isi 1, to kita isi 12, dt kita isi 1. Oke. Nah, setelah kita run sketch, maka kita akan run. Oke. Nah, sebelum itu kita akan membuat selanjutnya, mohon maaf, maksud saya kita akan membuat GraphPad. Nah, sini kita pencet biar dia tidak goyang. Nah, kalau kita sudah membuat diagram GraphPad dalam bentuk seperti ini, maka kita akan pencet run kembali, kemudian ke kita ke run sketch dulu. Oke. Di sini rumus dalam define graph yaitu jumlah permintaan, kemudian stok rokok, stok tembakau, kemudian produksi rokok dan konsumsi rokok. Oke, kita oke. Nah, setelah ini baru kita run. Sebelum kita run, kita pastikan kembali pada run sketch yaitu formnya 1, to-nya 12 yaitu 12 bulan, kemudian dt-nya adalah 1. Kemudian kita run. Nah, di sini akan muncul grafik grafik produksi rokok pada PT Strada. Nah, ini dinamakan dengan GraphPad. Nah, selanjutnya kita akan membuat yaitu table pad model. Kita pencet ke table pad sebelah atas ini, kita pencet, kita taruh di bawah GraphPad. Nah, sini kita pindahkan dulu sesuai dengan posisi yang kita mau. Kemudian kita pencet bundelan ini, oke, biar dia tidak berpindah-pindah. Kemudian kita klik 2 kali pada pad ini. Nah, sama seperti GraphPad, data yang digunakan yaitu jumlah permintaan, stok produk, stok tembakau, konsumsi rokok, dan produksi rokok. Kita klik OK, kemudian kita run. Nah, setelah kita run, maka di sini akan muncul nilai pada jumlah persediaan rokok, stok tembakau, konsumsi rokok, dan produksi rokok pada PT Strada. Nah, cukup sekian penjelasan dalam penggunaan software Stella pada pembuatan stock flow diagram, kemudian GraphPad model, dan table pad model. Kurang lebihnya mohon maaf, jika banyak kesalahan tolong dimaklumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.